Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesia Khusus Spesial Ramadan. Setelah tadi Ustadz Syahdan menjelaskan kepada kita, bahkan menceritakan kembali kepada kita, para anbiya kita ketika menerima ujian, justru mereka minta ditambah ujiannya ketika ujian itu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang beriman ketika kita mendapatkan ujian yang tak kunjung tiba? Jawabannya akan kita dengarkan bersama-sama dari Ustadz Fatih Rishad. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'd. Yang kita muliakan, yang kita hormati guru kita yang mulia Kiai Haji Syahdan. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ilmunya manfaat buat kita. Kakanda Al-Ustadz Muhammad Sofyan sehat selalu, berkah selalu dan istiqomah untuk bimbing kita semua. Ibu-ibu yang cantik-cantik. Amin apa? Maksain amat sih. Ibu-ibu yang cakep-cakep, calon ahli surga, saya doain cepat masuk surga. Biasanya Bu yang udah ngomong amin 12 hari lewat Bu. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Pemirsa program Damai Indonesiaku TV One dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah murahkan rezeki kita, berkah hidup kita dunia dan akhirat. Judul siang ini menarik saudara. Ujian kenapa enggak lekang hilang? Ujian kenapa enggak berhenti sedangkan kita sudah rajin ibadah? Kalau ada pertanyaan seperti ini di lubuk hati kita, itu kurang normal. Saya ulang sekali lagi, ujian kenapa tidak usang-usang? Ujian kenapa enggak pergi-pergi dari hidup kita padahal udah rajin ibadah? Justru itu adalah nikmat Allah. Anak mau naik kelas 2 ujian, sekolah. Emang mau kagak ujian? Kagak naik kelas, blow on. Waalaikumsalam. Orang mau naik kelas ujian, betul Bu? Orang yang beriman justru tadi kata Kiai Syahdan minta untuk diuji. Saudara yang saya muliakan, permasalahannya banyak yang tumbang. Lebih banyak yang tumbang daripada yang hebat. Saudara yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Aku heran terhadap semua urusan orang yang beriman. Kenapa Rasulullah? Inna amrahu kullahu lahu khair. Setiap urusan orang mukmin baik bagi dia. Tidak didapati bagi orang yang mukmin. Iza asobathu sarru syakar. Wa iza asobathu dharra sabar. Orang mukmin tuh Bu, kalau dikasih ujian kesenangan dia bersyukur. Dikasih ujian yang kagak enak, musibah kagak enak, dia sabar. Sabar dan syukur baik bagi dia. Jadi kagak ada yang kagak baik. Jelas tuh. Permasalahannya kita yang kagak enak dipikir kita ujian. Lupa saudara. Dalam satu ilustrasi di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah satu musibah turun ke seorang muslim, izin Allah. Bu, Waalaikumsalam. Masih hidup. Dikasih ujian, disayang sama Allah. Iza ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau Allah sayang sama seorang hamba dikasih ujian, biar diangkat derajatnya. Kesenangan ujian. Dikasih ketampanan kayak Ustaz Sofyan ujian. Tanya istrinya berapa? Apa sih lupa tadi? Tampan itu ujian. Kaya itu ujian. Senang itu ujian. Punya jabatan.
Khianat enggak. Dikasih uang, banyakan mana sedekahnya sama mancing di empang. Ibu lakinya suka mancing. Ini saking pakai masker nih Ustadz Sofyan. Kalau dibuka nih ketulah sama bininya, bibirnya kayak mujair. Bu, senang itu ujian, amanah enggak dengan jabatan. Kalau adil terhadap rakyat, oh mulia. Menyengsarakan rakyat, kebijakan rakyat, oh sebaliknya hina. Ini ujian. Jelas, kalau yang kagak enak juga ujian saudara. Tapi jangan lupa, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsinu dzanna billah. Jangan sampai seorang muslim meninggal dunia kecuali harus ada husnuzon kepada Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang tuh dikasih sakit ujian. Orang tuh dikasih bini kebangkatan galak ujian itu. Tuh yang ketawanya kencang dia itu. Kadang kameramen, istri galak banget, kawin lagi ya. Ini laki PA nih. Betul Bu? Laki ibu bukan? Dia lupa saudara. Dikasih contoh, kalau sini saya lihat mah kalem-kalem ini. Di sini ya. Seorang istri dikasih galak, kalau suaminya pandai ngambil hikmah. Oh, untuk uji kesabaran saya, sabar diuji agar tingkat keikhlasan kita lebih tinggi. Sabar itu ibaratnya kita ditempa, kita dipukul, kita dikating, kita diamplas. Ibarat buah mata daripada berlian, masih bahan, mirip batu kali. Di pinggir empang, di pinggir jalan, nggak ada yang mau ngambil. Tapi yang besar seperti semangka, dipapas, dihancurkan, dikating. Sampai tinggal sisa segini, mahalnya luar biasa. Proses penempaan, proses dipukul, proses diamplas, itulah ujian kita. Makanya as-sabru kasibri murrun fi masakati lakin awakibahu ahla minal asal. Sabar itu seperti buah sibir. Bu, oi, masih kuat? Saya nggak kuat Bu. Sabar itu seperti buah sibir. Apa sih buah sibir? Lebih pahit daripada biji mahoni, lebih pahit daripada brontowali, sambiloto, lebih pahit buah sibir. Murrun fi madzaqati. Pahit rasanya. Tapi setelah dikonsumsi ahla minal asal, setelah kita makan buah sibir yang pahit itu, lebih manis daripada madu. Madu tahu? Manis pahit. Mau di madu? Sudah. Salah ngomong di sini mah. Bu. Sabar itu seperti buah yang sangat pahit. Orang kalau punya penyakit diabetes, penyakit gula, karena punten, dulunya suka konsumsi gula berlebih. Teh manis, kalau nggak 5 kali kagak ada tenaga. Anehnya kerja kagak keringetan, kerja kagak keringetan, makan keringetan coba itu. Bu, ngopi, sendoknya 3 kali full sama daripada gula. Bu, sirup. Bukan gak boleh, jangan berlebihan. Orang kalau sudah pernah penyakit diabetes, penyakit gula, maka untuk menetralisir makan yang pahit-pahit. Betul. Pare hajar, pahit. Biji mahoni hajar. Kalau kagak punya, ngaca dewekan. Kan pahit tuh. Sabar. Ada jemaah saya ngomong begini, Ustadz, ngapain bang? Saya ngaji sama Ustadz udah 3 tahun. Alhamdulillah. Tapi begini Ustadz, ngapain bang? Mungkin saya ngaji, mungkin saya hapus bang. Ini kata jemaah kita, ini kan PA nih ya. Mungkin saya ngaji, mungkin saya hapus. Uang saya susah, saya di PHK. Yang cobaan istri, anak. Bang, aneh perasaan ngajarin ente rukun udu, bagaimana puasa yang bagus, baca Quran tajwidnya bener. Kecuali aneh ngajarin ente nyopet 2 jari. Kan kagak. Tapi faktanya bener Pak Ustadz. Faktanya semakin saya taat, semakin saya berlangsak.
Semakin saya taat kepada Allah, semakin saya susah. Ingat bang, dulu abang yang macam-macam nenggak yang diharamkan berapa lama? Dulu abang punya jabatan, menyanyiakan jabatan, gak amanah terhadap jabatan berapa lama? Dulu kita punya kehormatan, kita sumbangkan kemana saja yang bukan hal berapa lama? 11 tahun Ustaz. Sekarang ente ngaji berapa tahun? 3 tahun. Belum kecandak monyong. Jelas bu? Jelas bu? Intinya adalah orang yang sabar, orang yang disayang Allah. Mudah-mudahan kita semua disayang Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Fatih Irsyad tadi, betapa kita ketika mau naik tingkat atau bahkan naik kelas, kita tak lepas dari ujian tadi. Bahkan seperti apa yang disampaikan dan diceritakan Ustadz Fatih Irsyad tadi, mungkin banyak sekali yang ada di antara kita juga merasakan semakin kita taat justru semakin kita mendapatkan ujian atau mendapatkan penderitaan. Nah mungkin itu yang nanti akan kita bahas di segmen 3, 4 dan juga 5 nanti di segmen diskusi. Tentu saja pada jamaah di sini juga kita undang, nanti Ustadz kita akan memberikan jawabannya. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.